Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, karena aku udah lama banget nggak update, aku mau sharing ke kalian gimana cara aku manage waktu aku lagi di Korea. Jadi waktu aku lagi di Korea, aku secara garis besar ngurusin banyak banget hal. Yang pertama, aku exchange di Korea. Jadi aku kuliah di Korea. Terus aku internship di laboratorium di Korea, dan aku juga sidang, aku ngurusin skripsi aku, terus aku juga buat konten dan punya bisnis endorsement itu gitu. Aku mau cerita gimana aku manage waktu aku. Jadi mungkin buat kalian yang having problem on time management, you guys can watch this video. So yeah, maybe you can have a brighter future gitu. Maksudnya kalian mungkin akhirnya tahu gimana caranya manage waktu. Jadi, untungnya aku memang kuliah waktu di Korea itu online. Aku bisa nyambi sambil intern di laboratorium. Jadi aku di laboratorium sambil intern, sambil kelas kalau misalnya ada kelas. Nah, aku tuh bangun biasanya habis subuh, aku tidur lagi karena subuh di Korea waktu itu sempet pagi banget. Subuh di Korea tuh sempet jam 3. Jadi aku tidur lagi, terus aku bangun sekitar jam 7 karena jam 7 tuh waktunya sarapan, dan cuma sampai jam 8 kalau nggak salah, aku lupa. Aku sarapan, terus aku langsung berangkat ke lab. Jadi aku tuh sekitar jam 7.15 gitu aku udah siap semua, udah mandi, udah cantik, aku langsung ke lab. Terus di lab, aku kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, aku nyambi skripsi aku, dan aku nyambi ngedit konten dan juga buat ide-ide baru tentang konten dan juga endorsement gitu. Nah, di sini tips yang pertama dari aku adalah kalian bisa sih nyambi gitu. Kalian boleh nyambi, tapi kalian harus ingat di saat itu agenda kalian tuh lagi apa. Kalian boleh nyambi, tapi kalian jangan sampai nggak fokus gitu. Aku kan misalnya nih tadi lagi internship, tapi aku nyambi karena ini internshipnya unpaid atau nggak dibayar juga. Jadinya ya udah nggak begitu keras lah ya kasarnya. Jadi kalau misalnya memang lagi nggak ada kerjaan, aku bakalan ngerjain buat skripsi aku dan juga bakalan ngedit buat konten. Nah, tapi disclaimer lagi, kalau kalian mau nyambi kayak gini, kalian sebaiknya bilang dulu ke supervisor kalian atau bos kalian. Waktu itu aku bilang ke profesor aku masih ngurusin my undergraduate thesis, so I probably needed time to work on my thesis, so I can't really be present all time here gitu. Dan dia bilang, oke, nggak apa-apa gitu, kamu bisa ngerjain your undergraduate thesis while you were in the lab, kata dia gitu. Jadi berarti udah disetujui dong kalau misalnya gak apa-apa gitu aku ngerjain undergraduate thesis aku sambil di laboratorium. Itu penting juga komunikasi. Terus pulang dari lab, aku masih bakalan ada evening class. Jadi kelas aku tuh sampai malam, sampai jam 7 malam kelas aku. Terus habis selesai kelas, aku bakalan beberes, mandi dan lain-lain. Terus aku bakalan lanjutin skripsi. Tergantung mood sebenarnya, tergantung mood aku mau ngelanjutin skripsi atau aku mau ngedit konten. Kadang kalau misalnya aku lagi bright, aku lagi punya ide tentang penelitian yang banyak, aku bakalan ngelanjutin skripsi. Atau aku bakalan ngerjain tugas dari profesor, karena profesor aku ngasih tugas lumayan banyak. Aku tuh presentasi 1 kali seminggu, dan juga aku ada lab discussion dimana aku harus bawa sesuatu ke profesor 2 kali seminggu. Jadi lumayan banyak yang harus aku kerjain dan harus aku laporin juga ke profesornya. So, kalau misalnya ide aku lagi cemerlang di bidang science dan research, aku bakalan ngerjain tugas itu gitu. Aku bakalan ngerjain skripsi atau aku bakal ngerjain tugas dari profesor, tugas intern. Tapi kalau misalnya aku lagi dan aku lagi nggak suka, aku lagi capek gitu, aku bakalan ngerjain endorse, aku bakalan ngedit, aku bakalan buat konten, ngedit YouTube dan lain-lain kayak gitu. Karena aku ngerasa itu adalah productivity yang aku suka. Jadi kalian juga harus banget punya yang namanya hobi tapi yang menghasilkan gitu. Nah, kalau misalnya Sabtu Minggu, kalian punya Sabtu Minggu yang terjadwal juga. Jangan sampai Sabtu Minggu kalian habis dengan gitu aja gitu. Kalian boleh bersantai, tapi santainya pun dijadwalin gitu. Kalau untuk Sabtu Minggu, Sabtu aku bakalan main, aku bakalan explore, aku bakalan buat konten dan juga take endorse sambil ngedit. Sampai Minggu siang aku bakalan mungkin masih ngedit endorse dan lain-lain, tapi nanti Minggu sore aku udah balik lagi ke tugas internship aku atau tugas skripsi aku kayak gitu. Nah, tips yang ketiga itu adalah know your priority. Jadi kalian punya prioritas kalian, kamu tuh mau apa gitu. Waktu itu aku sebenarnya put prioritas aku adalah yang pertama skripsi, yang kedua
kuliah di Korea, yang ketiga lab, yang keempat endorsement dan juga bisnis endorsement dan konten aku gitu. Jadi setiap ada hal yang datang duluan gitu, aku tahu nih aku harus selesaiin yang mana dulu gitu. Ketika ada skripsi nunggu, aku bakalan langsung kerjain, walaupun aku lagi di lab, aku lagi di mana, aku bakal langsung kerjain skripsi. Tapi kalau misalnya kalian juga suka ngerasa overwhelmed, kalian boleh istirahat. Tips yang keempat, kalian harus punya yang namanya planning. So I actually have a lot of plans. I have daily plans, weekly plans, monthly plans, yearly plans, and 5 years plans, 10 years plans gitu. Jadi kalian punya planning, dimana kalian tuh ada gitu loh, diri kamu bisa ngatur diri kalian sendiri dari plan tersebut. Karena kalau misalnya diri kalian sendiri dibiarin jalan begitu aja tanpa supervisor gitu, tanpa orang yang ngawasin, itu bisa jadi nggak akan ada yang selesai. Tapi kan nggak mungkin dong kalian nyewa asisten, nggak mungkin kalian nyewa sekretaris. Jadi kalian jadikanlah diri kalian sendiri sebagai sekretaris kalian sendiri dengan pakai planning tersebut. Nah, planning ini biasanya ngechecklist setiap aku udah selesai, dan ngeliat tanda-tanda checklist atau planningnya udah dicoret, itu rasanya satisfying banget karena aku bisa mencapai target kayak gitu. Yang kelima, kalian harus ada yang dikorbankan. Emang waktu ke Korea itu aku agak ngorbanin yang namanya istirahat. Tapi kalian harus tahu, apa yang kalian korbankan itu worth it gak sih gitu untuk dikorbankan. Waktu itu aku di Korea, kenapa aku berani ngorbanin istirahat? Aku gak pernah sebelumnya ngorbanin istirahat gitu. Biasanya kadang aku korbanin itu hangout sama teman-teman, jadi agak lebih jarang. Nah, waktu di Korea aku hangout sama teman-teman tuh sering banget, tapi aku ngorbanin istirahat. Nah, menurut aku nggak apa-apa, karena waktu itu aku di Korea, aku mikirnya oke, aku cuma 1 semester, aku pingin dapet banyak hal yang maksimal gitu, aku pingin dapet banyak hal, aku pingin main, explore, aku pingin main sama teman-teman aku. Gak apa-apa deh istirahat aku kekurang sedikit, toh cuman 6 bulan gitu. Kalaupun aku nanti misalnya S2 lagi, mungkin aku nggak akan main sebanyak aku waktu exchange. Dan aku waktu S2 ya udah aku fokus kuliah di Korea gitu misalnya. Aku nggak punya lagi tanggungan di Indonesia untuk skripsi kayak gitu. Jadi fokusnya adalah yang berkurang, ada yang bertambah juga. Nah, kalian bisa ngorbanin satu hal, tapi aku bener-bener gak rekomen untuk kalian ngorbanin istirahat kalau misalnya kalian gak tahu kapan berhenti, karena itu gak sehat banget gitu. Aku tahu kapan aku mau berhenti untuk ngorbanin istirahat, yaitu setelah aku pulang dari Korea. Dan bener aja sekarang aku di Indonesia kayak ya udah, aku tiap malam tidur jam 10, jam 11, that is very okay, dan I can recover for my health dari jam tidur aku. Tapi aku bener-bener gak nyesel untuk ngorbanin hal tersebut waktu aku di Korea gitu, karena aku bener-bener dapet banyak hal. So that's it, my tips untuk manage waktu aku di Korea, khususnya karena aku sendiri ngerasa overwhelmed waktu aku di Korea. Kalau misalnya video ini bermanfaat, kalian boleh like, dan kalian boleh rekomen aku tips-tips apa lagi. Sebenarnya aku pengen banget buat tips CV dan lain-lain, tapi aku masih belajar dulu, aku mau pelajari dulu, karena kemarin ya udah gitu, aku masih belum yakin untuk sharing ke banyak tempat tentang CV, karena aku masih ngerasa ilmu aku kurang. So thank you for watching and see you on my next video. Bye! Jadi aku mau announce gimana caranya ikut giveaway BTS in the Soup. Yang pertama, kalian bisa subscribe YouTube channel aku, terus kalian follow Instagram aku, dan kalian bisa komen di bawah kenapa kalian mau nonton BTS in the Soup. Kalian bisa tinggal komen di bawah alasan kalian kenapa mau nonton BTS in the Soup 2, dan juga kalian harus input nama Instagram kalian. Nanti bakal aku pilih 2 orang pemenang yang menurut aku paling-paling. Thank you, bye!